Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran mata pelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama di bab 7 mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, di sini ada peta konsep mengenai bab 7 badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, kita akan membahas mengenai lebih dalam tentang BUMN dan BUMD. Nah, di sini ada pengertian dari BUMN dan BUMND. Nah, BUMN adalah badan usaha milik negara. Nah, pengertiannya itu sendiri, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. Nah, dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, BUMD, dan BUMS atau swasta melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Nah, di sini ada contoh dari BUMN atau badan usaha milik negara, ada PT Pertamina, ada Perum Bulog, PT KAI, PT PGN, dan PT Garuda Indonesia. Kita tidak asing lagi ya dengan PT-PT berikut. Selanjutnya kita membahas mengenai BUMND atau badan usaha milik negara. Nah, BUMD adalah badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah yang kemudian lazim disebut perusahaan daerah. Nah, keberadaan BUMD mempunyai landasan operasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Nah, di sini mengatakan bahwa perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, nah, kecuali dikatakan lain dengan atau berdasarkan undang-undang ini. Nah, contoh dari BUMD, ini ada Badan Pembangunan Daerah PDAM atau disebut PDAM. Nah, perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota, nah ada PD Pasar Jaya, dan ada perusahaan daerah rumah potong hewan atau disingkat sebagai PDRPH. Selanjutnya kita membahas mengenai peran BUMN. Nah, BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, BUMN mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional tersebut adalah sebagai penghasil barang atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, peran BUMN lainnya adalah sebagai pelopor dalam sektor usaha yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Nah, oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perannya dalam perkembangan perekonomian global, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain dengan membenahi pengelolaan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola badan usaha yang baik atau disebut sebagai good corporate governance. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai peran dari BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dalam perekonomian Indonesia. Nah, berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan daerah, dapat disimpulkan mengenai peran didirikannya perusahaan daerah oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama berperan melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional. Nah, selanjutnya berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Nah, selanjutnya yang C atau yang terakhir, memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat atau orang banyak. Selanjutnya akan membahas mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Selanjutnya mengejar keuntungan atau mencari laba. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak atau kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Nah,
Dan yang terakhir, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kebaikan dan kelemahan dari BUMN. Nah, kebaikan dari BUMN yang pertama, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membantu keberadaan usaha lainnya dapat berusaha lebih baik. Selanjutnya, kita membahas mengenai kelemahan dari BUMN. Yang pertama, karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Nah, yang kedua, ada maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Nah, yang ketiga, lambat dan dalam mengambil keputusan. Nah, kenapa lambat dalam mengambil keputusan? Dikarenakan pemilik atau pemegang sahamnya atau pemodalnya adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang cukup panjang. Kita akan bahas mengenai kebaikan dan kelemahan dari BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Nah, terdapat sejumlah kebaikan dan kelemahan BUMD. Berikut adalah sebagian di antaranya. Nah, di sini kita membahas mengenai kebaikan terlebih dahulu ya. Nah, kebaikan dari BUMD adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Nah, yang kedua, sumber pendapatan asli daerah. Nah, yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan bagi pekerja. Yang keempat, memberikan keamanan kerja bagi pegawainya. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan dari BUMD adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama adalah pengelolaan menyangkut birokrasi, sehingga BUMD ini kurang cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, sering kekurangan modal. Yang ketiga atau yang terakhir, maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung daerah karena mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Di sini jenis BUMN ada persero atau perseroan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%. Nah, sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Nah, maksud dan tujuan pendirian persero ini adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Nah, contoh dari Persero antara lain yaitu ada PT Pertamina, PT Kimia Farma, terus ada PT Kereta Api Indonesia, terus ada PT Bank BNI Tbk, terus ada PT Jam Sostek dan PT Garuda Indonesia. Nah, di sini kita membahas mengenai ciri-ciri Persero. Yang pertama, tujuan paling utamanya yaitu pasti bertujuan mencari laba atau profit motif. Selanjutnya, berstatus badan hukum dalam bentuk PT, perusahaan terbuka. Nah, selanjutnya usahanya pada sektor vital dan strategis serta profitable. Nah, yang keempat, modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang berbentuk saham bentuknya. Nah, yang kelima, diperbolehkan menjual sahamnya atau obligasi kepada swasta. Nah, yang keenam, tidak memiliki fasilitas negara. Yang ketujuh, dipimpin oleh direksi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, karyawannya berstatus sebagai pegawai swasta. Nah, selanjutnya, kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Persero itu sendiri. Nah, kita bahas kelebihan terlebih dahulu ya. Yang pertama ini kita sudah lihat ya di ciri-ciri. Yang pertama itu kelebihannya bertujuan mencari laba atau profit. Nah, di sini laba yang didapatkan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat tentunya. Yang kedua, pada Persero kinerjanya lebih efisien karena di Persero ini tidak mendapat fasilitas dari negara. Yang ketiga, dengan status pegawai perusahaan swasta, budaya kerja di Persero umumnya lebih baik dibanding Perjan dan Perum. Nah, karena penghargaan dan penggajian pegawai perusahaan swasta tidak mengutamakan senioritas dan masa kerja, tetapi lebih mengutamakan profesionalisme atau keahlian.
Nah, yang keempat, jika persero mengalami kerugian dan terbelit hutang, tanggung jawab negara dalam menanggung kerugian hanya sebatas pada saham yang dimiliki. Nah, di sini kita bahas mengenai kekurangan ya. Yang pertama, adanya program privatisasi oleh pemerintah. Di sini memungkinkan persero untuk dikendalikan oleh badan usaha swasta asing. Nah, selanjutnya adanya pajak atas badan usaha berbentuk persero, dan yang terakhir kerahasiaan badan usaha dan perusahaan kurang terjamin. Nah, karena adanya pihak lain yang ikut memegang saham. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis BUMN yang kedua, yaitu ada perusahaan umum atau Perum. Nah, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbatas atas saham yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi serta sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Nah, contoh dari Perum ini antara lain nih ada Perum Damri, terus Perum Bulog, dan Perum Pegadaian yang suka sering di iklan, terus di daerah sekitar kita pasti sering lah ya mendengar kata Pegadaian. Nah, di sini kita membahas mengenai ciri-ciri dari perusahaan umum atau Perum. Yang pertama, melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Nah, yang kedua, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Nah, yang ketiga, pada umumnya bergerak di bidang usaha jasa yang vital bagi masyarakat. Nah, yang keempat, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan serta dapat memperoleh pinjaman dari dalam ataupun luar negeri. Nah, yang kelima dipimpin oleh Dewan Direksi, yang keenam dipimpin dan karyawan berstatus pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri. Nah, yang ketujuh ada Perum mempunyai kekayaan yang terpisah sehingga mempunyai kebebasan bergerak. Dan yang terakhir, Perum dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan serta diatur secara perdata. Selanjutnya kita membahas kelebihan dan kekurangan dari Perum atau perusahaan umum. Nah, di sini ada kelebihannya. Kita bahas kelebihan terlebih dahulu ya. Yang pertama, menangani bidang-bidang usaha penting. Yang kedua, bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Nah, keuntungan yang didapatkan digunakan lagi sebagai dana pembangunan. Nah, seluruh modalnya milik pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, yang keempat, Perum bekerja lebih efisien karena selain memberi layanan kepada masyarakat, juga dituntut untuk meraih laba atau keuntungan. Nah, kekurangan dari Perum yang pertama, masih terjadi pemborosan atau inefisiensi karena tidak adanya perusahaan saingan. Nah, yang kedua, tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai perseroan atau sering disebut sebagai PT. Nah, yang ketiga, sering menjadi alat politik kelompok tertentu sehingga Perum dapat digunakan sebagai alat atau kepentingan kelompok tersebut. Nah, yang keempat, jika Perum rugi berarti negara yang dirugikan. Nah, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau yang belum dimengerti, bisa ditanyakan langsung ke saya, ke kontak saya, atau bisa hubungi di GCR, kolom chat pribadi atau komentar dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kontak saya. Tinggal dihubungi. Terima kasih pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.